Shalom, terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Shalom. Shalom. Puji Tuhan, pada pagi hari ini saya undang bangkit berdiri. Kita mau siapkan hati kita untuk memuji dan memuliakan nama Dia. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah yang baik dalam kehidupan kami Tuhan. Pagi ini kami mengucap syukur dan berterima kasih Tuhan atas anugerah-Mu yang Kau berikan pada pagi hari ini Tuhan Yesus Kristus. Kami yakin dan percaya Tuhan, hati kami dipenuhi dengan pujian-pujian-Mu Tuhan. Hati kami dengan penuh sukacita damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus. Pagi ini biarlah kami Tuhan memanjatkan pujian kami Tuhan di hadapan-Mu Tuhan Yesus Kristus. Biarlah kuasa Roh Kudus bekerja dalam kehidupan kami Tuhan Yesus Kristus. Pakai kami Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan Yesus Kristus. Biarlah kami menjadi alat-Mu Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami tidak lupa berdoa bagi jemaat-jemaat yang mau hadir di tempat ini Tuhan Yesus. Lindungi mereka dalam perjalanan mereka, sertai mereka sampai tujuan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami orang-orang yang percaya, orang-orang yang ditebus Tuhan, yakin dan percaya iman kami dipulihkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang percaya katakan amin. Saya persilakan duduk kembali. Mari kita angkat pujian kita. Kita sembah Dia. Oh, haleluya Yesusku. Engkau baik. Oh, syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Syukur hanya bagi-Mu. Ku naikkan syukurku. Oh, haleluya, haleluya. Ini kami Tuhan, ini kami bawa korban syukurku. Oh, glory, Hosana bagi nama-Mu. Yesus Kau ajaib, Yesus Kau ajaib, haleluya. Oh, ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku. Haleluya. Oh, mengalirlah Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini. Oh, masuklah Tuhan, masuk dalam hadirat, masuk dalam hadirat kami. Oh, ya Roh Kudus, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Haleluya, terima kasih. Tak ada yang untuk dibanggakan, karena semuanya ini dari-Mu. Tak ada yang bisa dapat menggantikan kehadiran-Mu dalam hidupku. Katakan Engkaulah Yesus, kekuatan bagiku. Katakan oh, yeah, hanya bagi-Mu segala pujian. Seluruh hidupku ku persembahkan hanya bagi-Mu kemuliaan. Katakan Kau Yesus, Kau Yesus layak ditinggikan. Oh, mari angkat pujian dengan segenap hati kita. Oh, haleluya. Segenap hatiku ada di tangan-Mu, aman ku berada di dekat-Mu.
dan pakailah hidupku sesuai rencanamu. Kaulah Raja berkuasa atasku. Katakan engkaulah, oh Yesus, kekuatan bagiku hanya, oh hanya bagimu segala pujian, seluruh hidupku ku persembahkan hanya bagimu kemuliaan. Oh, kau Yesus layak ditinggikan hanya bagimu segala pujian. Oh, seluruh hidupku ku persembahkan Tuhan. Haleluya, hanya bagimu kemuliaan. Kau Yesus layak ditinggikan. Mari angkat pujian, mari kita rendahkan hati kita, bawa hadiratnya dalam masuk. Oh, haleluya, katakan segenap hatiku ada di tanganmu, amanku berada di dekatmu. Pakailah hidupku sesuai rencanamu. Kaulah Raja berkuasa atasku. Katakan engkaulah, oh Yesus, kekuatan bagimu hanya bagimu segala pujian. Oh, hidupku ku persembahkan hanya bagimu kemuliaan. Kau Yesus layak ditinggikan hanya bagimu. Oh, segala pujian. Haleluya, seluruh hidup kami Tuhan ku persembahkan. Oh, hanya bagimu kemuliaan. Kau Yesus layak ditinggikan. Katakan hanya bagimu. Oh, segala pujian ku persembahkan hanya bagimu kemuliaan. Kau Yesus layak ditinggikan. Mari kita sembah Dia. Oh, Kau layak ditinggikan, Kau layak ditinggikan. Segala pujian, syukur hanya bagi nama-Mu Tuhan. Mengalirlah Roh Kudus di hidupku. Haleluya, ku bersyukur hanya bagi nama-Mu Tuhan. Kau layak kami tinggikan. Oh, haleluya, haleluya Yesusku, ku bersujud menyembah-Mu. Oh, oh.
Yesus layak ditinggikan. Oh, hanya bagimu segala pujian. Saya undang makin berdiri jemaat. Seluruh hidupku ku persembahkan hanya bagimu kemuliaan. Oh, Kau Yesus layak ditinggikan hanya bagimu. Oh, segala pujian seluruh hidupku ku persembahkan hanya bagimu. Oh, kemuliaan. Kau Yesus layak ditinggikan. Kau Yesus layak ditinggikan. Kau Yesus layak ditinggikan. Katakan hanya ini Tuhan. Wow, hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan raga. Sebab aku memiliki harta kekayaan Tuhan. Oh, kekayaan yang cukup berarti untuk persembahkan Tuhan. Bahkan hanya ini Tuhan permohonanku. Terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu. Seumur hidupku hanya ini Tuhan. Oh, hanya ini Tuhan persembahan. Oh, untuk persembahkan hanya ini Tuhan permohonanku. Terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Mari katakan jemaat, katakan kesenang hatimu. Hanya ini Tuhan. Haleluya Tuhan. Berarti oh haleluya, persembahkan hanya ini Tuhan permohonanku. Terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Pakailah oh, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur. Sekali lagi katakan, pakailah hidupku Tuhan. Haleluya. Oh, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Berikan kumulai bagi Tuhan. Haleluya. Oh, haleluya. Layak di
dipuji, disembah. Kaulah yang bertata dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar, oh termulia. Layak, oh layak dipuji, disembah. Kaulah yang bertata dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar, termulia, layak, oh haleluya. Layak dipuji, disembah. Kaulah yang bertata dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar, termulia, terpuji. Namamu besar Tuhan, oh namamu besar, haleluya. Namamu besar, haleluya, termulia. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan, haleluya. Kemuliaan-Mu Tuhan untuk selama-lamanya, haleluya. Kami percaya, orang ditebus Tuhan, menyatakan dengan iman kami diberkati, kami dipulihkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Siapa yang diberkati hari ini? Katakan Yesus baik. Lebih keras lagi, Yesus baik. Yesus baik. Mari akan pujian nih, mari masuk gerbangnya. Yeah. Yeah. Come on. Oh. Woo. Yeah. Haleluya. Oh. Oh. Ku masuki. Oh. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersih. Halamannya dengan pujian. Katakan, kataku hari ini harinya Tuhan. Ku bersorak. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersih. Halamannya pujian. Gue di sini. Kataku hari ini harinya Tuhan. Oh, ku bersuka. Oh, Dia kirangkanku. Dia kirangkanku. Oh, Dia kirangkanku. Oh, ku bersuka sebab Dia kirangkanku. Oh, 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 Dia kirangkanku. Oh, Dia kirangkanku. Ku bersuka sebab Dia kirangkanku. Oh, haleluya. Yeay, ku masuki gerbangnya dengan hati bersungguh. Halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan. Ku bersuka. Oh, Dia kirangkanku. Dia kirangkanku. Oh, Dia kirangkanku. Ku bersuka sebab Dia kirangkanku. Oh, oh, Dia kirangkanku. Oh, Dia kirangkanku. Ku bersuka sebab Dia kirangkanku. Katakan Dia kirangkanku. Dia kirangkanku. Oh, Dia kirangkanku. Ku bersuka sebab Dia kirangkanku. Oh, 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 Dia kirangkanku. Oh, Dia kirangkanku. Ku bersuka sebab Dia kirangkanku. Lagu ini mengatakan Dia kirangkanku. Oh, lebih semangat lagi. Dia kirangkanku. Oh, Dia kirangkanku. Oke, semuanya kita gerakan ya. 1, 2, 3, 4. Drum. Dia kirangkanku. Oh, Dia kirangkanku. Oh, semuanya. Ku bersuka. Lebih nervous lagi. Oh, Dia kirangkanku. Oh, Dia kirangkanku. Ku sekali lagi. Dia kirangkanku semuanya di sini. Oh, yeah. Dia kirangkanku. Oh, Dia kirangkanku. Ku bersuka sebab Dia kirangkanku.
memuji Tuhan? Yang semangat memuji Tuhan, berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Tuhanlah kekuatan kita. Haleluya. Lebih seru lagi memuji Tuhan. Yeay. Haleluya. Katakan, Tuhanlah kekuatan dan maksudku. Dia gunung batu dan keselamatan. Hanya padanya, hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu, ku mau selalu berpintar padaku, takkan pernah berubah hatiku. Haleluya. Walau bumi bergoncang gunung, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Berikan sorak-sorak bagi Tuhan. Haleluya. Marikan pujian ini, katakan, Tuhanlah kekuatan dan maksudku. Haleluya. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu Tuhan, hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara kekuatanku Tuhan. Haleluya. Dan kota perlindungan semuanya. Ku selalu bersyukur sebab cintaku padamu takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Yeay. Yeay. Tuhan kekuatan kita yang atas bumi. Haleluya. Semuanya. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi. Ku mau selalu bersyukur sebab cintaku padamu takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Berikan sorak-sorak bagi Tuhan. Saya persilakan duduk kembali. Kita akan siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau selalu hadir dalam kehidupan kami Tuhan. Pakai hidup kami Tuhan sesuai dengan rencana-Mu Tuhan Yesus. Bawa kami Tuhan Yesus lebih dekat untuk
menghadapi semuanya Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau akan memilih Tuhan dengan sesuai rencana-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih. Pengharapanku, ku percaya kepadamu, oh Yesus, Kaulah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Katakan Tuhan, Tuhan, Kaulah pengharapanku, ku percaya hanya kepadamu. Katakan Yesus, Yesus, Kaulah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Mari angkat tangan kita, katakan, mulutku kepadamu ya Yesus Tuhan. Oh, sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Katakan mulutku, oh, mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Haleluya. Oh, Yesus baik. Ku mau selalu dekat bersamamu Tuhan. Tuhan, Kaulah pengharapanku, ku percaya hanya kepadamu. Oh Yesus, Yesus Kau, Yesus Allah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Katakan mulutku, mulutku dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Haleluya. Sepanjang hari ku beri penghormatan, oh, kepadamu ya Allahku. Oh, mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Haleluya. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Saya undang bangkit diri jemaat. Katakan, oh, mulutku penuh, oh, dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Katakan sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu
ya Allahku. Oh, mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Katakan sepanjang hari Tuhan, sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Sekali lagi katakan sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan, Dia yang berkuasa dalam kehidupan kita. Oh, haleluya Tuhan. Terima kasih. Saya persilakan bagi hambanya untuk doa syafaat. Ada satu kementerian baru investasi gabungan dari Kemenristek, Kemendikbud, dan BKPM. Ini adalah strategi presiden kita, biarlah Pak Jokowi bisa memilih orang yang akan duduk di kementerian ini yang cakap dan berintegritas. Kedua, kita akan berdoa pasokan vaksin yang masuk ke Indonesia berjalan lancar sehingga seluruh rakyat Indonesia bisa mendapatkan perlindungan vaksin ini. Mari kita satukan hati kita dalam doa. Bapa, kami berdoa hikmat ada pada kepresidenan kami Tuhan, pada pemerintahan kami. Hikmat Tuhan kiranya selalu turun sehingga apapun yang dikerjakan mereka, reshuffle atau perbaikan apapun, semuanya Tuhan Engkau berkenan dan Engkau menyertai, Engkau memberkati. Kami berdoa Bapa, pagi hari ini kementerian baru yang akan dibentuk dari gabungan 3 kementerian ini Tuhan kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Biarlah kementerian investasi ini Tuhan bisa bekerja dengan efektif dan membawa dampak yang baik bagi Indonesia di masa depan. Berkati Pak Jokowi dalam memilih menyeleksi orang-orang yang akan duduk Tuhan dalam kepemimpinan di kementerian investasi. Orang yang cakap dan berintegritas, takut akan Tuhan. Kami berdoa duduk di sana Bapa. Damai sejahtera untuk Indonesia kami lepaskan. Berkat hikmat Tuhan ada atas kepresidenan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk pasokan vaksin untuk negara kami Indonesia. Tuhan bukakan jalan dan kemurahan sehingga semuanya berjalan lancar dan kami bisa mendapatkan pasokan vaksin ini dan pendistribusiannya dari provinsi, kabupaten, kecamatan, desa sampai ke wilayah yang pelosok. Kami berdoa Tuhan semua pendistribusian bisa berjalan dengan baik. Biarlah bangsa Indonesia boleh terlindungi. Angka kasus semakin menurun, angka kematian menurun, ekonomi kami dipulihkan ya Bapa. Bangsa kami bisa lebih sehat. Kami berdoa dan melepaskan berkat untuk Indonesia. Dan juga hari ini Tuhan kami tenangkan hati dan pikiran kami untuk menerima firman kebenaran-Mu. Engkau mengurapi Bapak Gembala yang akan berbicara. Engkau menolong sehingga kami mengerti firman ini berbicara di hati kami dan mengubah pola pikir kami yang keliru. Dan juga Tuhan pikiran dan hati kami juga Engkau urapi sehingga kami bisa mengerti ya Roh Kudus. Engkau yang mengajari kami pagi hari ini. Melembutkan hati setiap kami Tuhan untuk menerima kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.
berdoa. Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat pagi, selamat berbakti bagi kita sekalian yang ada di gereja maupun yang di rumah, dimanapun Bapak Ibu berada. Juga Bapak Ibu yang mungkin baru pertama kali datang berbakti, selamat datang, selamat berbakti kepada Tuhan. Kita semua adalah anggota keluarga Allah, dan biarlah kasih dan kebaikan Tuhan turun ke atas kita sekalian. Puji Tuhan. Pagi ini saya ingin mengajak kita untuk melihat sebuah kebenaran yang dalam 1 tahun ini kita membahasnya, yaitu membangun karakter ilahi. Kenapa begitu panjang sehingga dalam 1 tahun topik utama, topik besarnya adalah membangun karakter ilahi. Seperti kita tahu bahwa apa yang disebut personality, kepribadian, itu sesuatu yang di luar, di permukaan. Dan biasanya orang bisa dengan mudah beradaptasi sehingga personalitinya bisa ditampilkan sebagai hal yang baik. Orang-orang yang profesional di bidangnya akan melayani sesuai dengan tuntutannya. Bisa saja dia harus senyum, dia harus ramah dan sebagainya. Tetapi ketika dia di dalam tekanan atau di dalam mungkin keadaan yang lebih longgar, bisa saja reaksi dan sikapnya berubah. Dan itu yang disebut karakter. Sebagian orang mengatakan bahwa karakter adalah respon terhadap situasi yang dialami. Apa yang bisa membuat manusia berubah dalam responnya? Baik itu manusia sesamanya, yang terdekat tentu saja. Yang kedua situasi yang dihadapinya. Dan yang ketiga barang. Jadi 3 hal ini bisa membuat manusia berubah respon-responnya. Tetapi yang lebih bersifat permanen, meskipun itu juga bisa berubah, adalah temperamen. Sesuatu yang memiliki bawaan dari sejak lahir. Sesuatu yang terbentuk dari sikap sehari-hari berdasarkan apa yang diajarkan kepadanya, apa yang dia dengar, apa yang dia lihat. Ini bisa menimbulkan atau tertanam sebuah nilai-nilai yang ada di dalam dia. Di samping secara genetika, dia juga mewarisi itu dari orang tua atau dari generasi yang di atasnya lagi. Saya percaya bahwa apapun keadaan seseorang di dalam Kristus, manusia bisa berubah ke arah yang lebih baik. Yang setuju katakan amin Bapak Ibu. Kita lihat bahwa ada pemandangan yang menakjubkan di tepi-tepi pantai, di mana ombak besar terus menerus sepanjang hari, sepanjang tahun, dan mungkin berpuluh atau ratusan tahun bisa mengubah tampakan atau penampilan dari batu-batu cadas karang. Saya sering melihat seperti sebuah lukisan yang bagus ketika gempuran ombak, angin dan sebagainya menerpa sehingga bukit batu, gunung batu pun atau karang-karang yang keras itu pun bisa terbentuk secara tidak masuk akal mungkin. Karena air bisa mengubah penampilan sebuah batu. Bagaimana mungkin batu yang keras itu bisa berubah oleh proses hantaman deburan ombak dengan angin kencang dan seterusnya. Kalau ada orang beranggapan saya nggak bisa berubah, beginilah saya sebagai anak dari si A dan si B. Tetapi sesungguhnya kita adalah anak-anak Allah yang maha tinggi. Amin. Melalui kelahiran baru kita menerima tabiat Kristus, tetapi kita harus mengembangkannya. Nah, pagi ini kita mau melihat bagaimana kita membangun karakter ilahi melalui
membangun kebiasaan yang baik. Ada 4 kebiasaan baik yang mungkin kita tidak bisa membahasnya secara mendalam semuanya. Yang pertama, kita harus memuliakan Tuhan dengan hidup kita. Jadi bukan sebagian. Mudah untuk orang mungkin berkata, dia nggak naik ya. Mudah untuk orang berkata, puji Tuhan. Ada lagu, aku memuliakan Tuhan. Yang dimaksud untuk memuliakan Tuhan mungkin baru bibir lidahnya. Tetapi kita ingin menjadi orang yang memuliakan Tuhan dengan seluruh hidup kita. Berarti apa yang kita buat, apa yang kita pikirkan, apa yang kita rencanakan menjadi sesuatu yang meninggikan dan mengagungkan Tuhan. Kalau kita berkata apa sih memuliakan Tuhan? Memberikan pujian, pengagungan yang adalah milik Tuhan. Loh, kenapa kalau dia yang punya, kenapa kita memberikan lagi? Di dalamnya berarti kita mengakui dia Allah yang maha mulia, yang layak menerima ucapan syukur, pengagungan dan penyembahan kita. Kita adalah penyembah yang sejati, yang menyembah dengan bibir lidah kita, tetapi juga dengan kehidupan dan perbuatan kita. Mari kita menyatukan. Banyak orang hanya memuliakan Tuhan dengan bibirnya, dengan nyanyiannya, dengan musiknya. Tapi bagaimana dengan hidupnya sehari-hari? Di dalam tekanan, di dalam keadaan-keadaan yang bisa membuat manusia berubah. Biarlah dia terus memuliakan Tuhan dengan hidupnya. Dia juga harus mendisiplinkan diri. Secara rohani Anda tidak bisa bertumbuh jika Anda tidak mendisiplinkan diri. Saya sering mengutip pesan dari seorang dosen yang mengajar di Strata 1. Seringkali dia nyanyikan lagu ini. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Itu nyanyi sekolah minggu, Pak? Enggak. Anak-anak yang sedang belajar untuk mendapatkan ilmu secara teologi ataupun bidang yang lain dalam pendidikan agama Kristen atau misi, dia harus bertumbuh dengan cara membaca kitab suci dan berdoa sebulan sekali. Oh enggak, setiap hari. Seminggu sekali? Enggak, setiap hari. Tapi ketika dia mengajar di Strata 2, dia juga mendorong mahasiswanya dengan lagu ini. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Loh, apakah orang yang sudah kuliah lanjutan untuk mendalami di Strata 2 perlu membaca kitab suci, berdoa setiap hari? Perlu. Bagaimana orang yang menyelesaikan atau sedang studi doktoralnya, dia juga mengajak orang itu menyanyi di kelasnya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh tiap hari. Kalau kita tidak mendisiplin diri, sulit untuk Anda bertumbuh. Tidak ada mujizat di sana kecuali dengan disiplin melakukan yang menjadi bagian kita. Anda tidak bisa makan sebutir pil dan kemudian berkata di dalamnya ada semua kebutuhan protein, cairan, sayuran, serat, air dan sebagainya. Mungkin untuk orang-orang yang sedang ada di dalam situasi yang istimewa atau khusus, ada makanan-makanan tertentunya. Tetapi dalam kehidupan rohani, Allah mengajar dan mendidik kita cara bertumbuh, cara berkembang, cara menjadi dewasa adalah mendisiplin diri kita, karena kita tinggal dalam tubuh jasmani yang bisa menjadi lemah karena tantangan. Tapi roh kita sebetulnya penurut. Mari ikuti dorongan hati di dalam setiap diri kita masing-masing, karena Roh Kudus pasti memimpin kita. Kebiasaan yang ketiga, haruslah belajar untuk optimis dalam hidup, supaya kita bisa berkata di dalam Kristus selalu ada pertolongan. Dia tidak mungkin melepaskan hal yang kita bayangkan supaya jalan kita lenggang kangkung, tidak. Tetapi dia memberikan kepada kita sejumlah beban. Matius pasal 11 berkata, mari kepadaku
semua orang yang letih lesu berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Apakah berarti dia akan menerima semua kelepasan dari bebannya? Oh tidak, ternyata ayat 29 berkata, pikulah kuk, karena bebanku pun ringan, maka jiwamu akan sentosa. Jadi ada pertukaran di sana. Beban dan kuk dari Tuhan bisa saja terasa berat, tetapi kalau kita mengerti maksud dan tujuannya, kita akan terlatih dan kita menjadi orang yang cakap menanggung segala sesuatu. Antusiasme adalah sesuatu yang mendorong kita untuk melakukannya dengan gairah. Tanpa gairah, tanpa antusiasme, kadang orang makan yang enak pun seperti makan pasir, ya kan? Saya sedang melatih makan nasi merah. Saudara bisa bayangkan kalau seumpama orang makan pasir, wah kerikil, bagaimana? Jangan tanya makan paku dan beling seperti orang yang dengan kekuatan roh yang lain bisa melakukan itu ya. Tapi sesuatu yang enak pun bisa sepertinya sesuatu yang menjemukan kalau Anda tidak bergairah. Antusiasme akan mendorong kita menjadi kuat dan sukacita di dalam Tuhan. Dan yang keempat adalah perkataan berkat. Kita akan melihat hal ini. Saya tidak membahasnya, tapi bagaimana cara orang bisa memuliakan Tuhan meskipun dalam senang dan dalam susah. Dia harus ingat bahwa dia telah ditebus. Surat Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus berkata, muliakanlah Allah dengan tubuhmu, karena engkau adalah bait sucinya. Memuliakan Allah dengan seluruh hidup ketika kita senang atau susah membuat kita jadi orang Kristen yang konsisten. Jangan hanya waktu diberkati, waktu mungkin mendapat bonus atau mendapat ini dan hal-hal yang menyenangkan, wah kita bergembira, kita berkata terpujilah Tuhan. Tapi waktu kita susah, Pak, benarkah ada orang bisa susah karena mengiring Tuhan? Di mana janji? Di mana ajaran Tuhan yang berkata, kalau engkau iring aku, engkau tidak akan pernah susah. Kalau engkau iring aku, engkau tidak akan menderita. Tidak ada. Tapi mengapa orang seringkali tidak menceritakan hal itu? Bahwa ikut Kristus engkau harus pikul salib, bahkan mungkin menderita. Minggu yang lalu kita berkata, melihat dari Yohanes pasal 16, aku telah mengalahkan dunia, kuatkanlah hatimu. Kalau mereka bisa melakukan itu kepadaku, engkau juga akan mengalaminya. Apa yang dialami Kristus? Penolakan, penganiayaan, pengkhianatan. Kalau itu terjadi padaku, kalau mereka melakukannya kepadaku, itu juga bisa terjadi dalam hidupmu. Jadi di dalam perjalanan seorang Kristen di bumi ini, dia tetap bisa mengalami kesusahan, penderitaan, kekurangan, sakit penyakit, tetapi di dalamnya Allah berjanji menolong kita. Amin. Memberikan kita kemampuan untuk memikulnya. Jadi muliakan Tuhan dalam suka dan dukamu. Yang kedua, hiduplah sesuai dengan tujuan Tuhan. Bukan saja melenceng dari tujuan Tuhan membuat kita berdosa. Karena setiap ciptaan yang diciptakan oleh Sang Penciptanya, semua punya tujuan. Kita pernah mendengar kelucuan di dalam kelimpahan masa panen di perkampungan, di pegunungan. Ada orang di samping rumahnya yang kecil, ditaruh atap seadanya sebuah mobil. Terus orang berkata, dari mana naiknya Pak? Ya ditarik, diderek, didorong. Pokoknya saya bisa beli mobil dan di sebelah rumah saya harus ada mobil seperti orang di kota. Tapi gak ada jalan. Sangat dipaksakan untuk bisa taruh di situ, hanya untuk menunjukkan dia bisa beli mobil karena panen cengkeh. Atau mungkin orang juga melihat ada lemari es,
tetapi isinya baju, karena tidak cukup listrik. Tentu kita tertawa dan sedih ketika sesuatu diciptakan tetapi digunakan di luar peruntukannya. Hidup kita diciptakan untuk memuliakan Dia, untuk melakukan kehendaknya, menggenapi tujuannya. Jika hidup Anda melenceng dari apa yang Allah tetapkan, Anda seperti orang-orang yang menyalahgunakan kehidupan bukan hanya untuk cari senang dan kemudian selesai, tapi kita harus menyelesaikan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Ketika kita cari uang, ketika kita bekerja, ketika kita sekolah dan berumah tangga, mari kita menggenapi tujuan Allah di dalam hidup kita. Kita sedang dan terus untuk kali yang ketiga kali ya, mendalami untuk mengingatkan kembali hidup kita di bumi ada tujuan Allah. Dan kita membahasnya terus menerus. Tujuannya apa sih? Sudah tahu, tetapi apakah kita sudah melakukannya? Karena sering kali kita tahu tapi tidak melakukannya. Tujuan membahas itu adalah supaya kita ingat dan kita hidup di dalamnya. Dan selanjutnya adalah kita bisa memuliakan Tuhan dengan cara tekun memikul salibnya. Simon dari Kirene, dalam perjalanan yang kira-kira 1800 km, pergi ke Yerusalem untuk merayakan Paskah, tanpa diduga dan tanpa direncanakan dan dibayangkan. Dia dipaksa oleh tentara Romawi untuk memikul salib Yesus. Sehingga melalui peristiwa ini, hidupnya, anak-anaknya mengalami perubahan. Kita bisa membaca surat kiriman Rasul Paulus. Dan kemudian kita menjuduli peristiwa ini sebagai salib panggilan. Allah memanggil setiap kita untuk memikul salibnya. Apakah kita mau? Untuk apa, Pak? Untuk kita bisa menjadi serupa dengan Dia. Untuk kita menerima apa yang dijanjikan di belakang dari perjalanan salib itu. Salib bukan sekedar sebuah lambang. Karena iblis, dosa tidak takut dengan lambang itu. Tapi ketika hidup kita tersalib terhadap dosa, tersalib dan mati terhadap keinginan-keinginan yang jahat, maka kita tinggal dalam pengertian salib Kristus. Ketika kita mau menyangkal keinginan kita demi kita bisa melakukan kehendak Tuhan, itu salibmu. Jadi tekun memikul salib sampai akhir. Ada ilustrasi yang dibuat oleh orang yang pintar animasi. Mereka memikul salibnya panjang dan berat, rame-rame dalam perjalanan yang panjang. Dia pikir, toh esensinya, intinya adalah pikul salib. Toh masih ada wujud salibnya. Dia berpikir panjang bagaimana bisa membuat salib ini ringan untuk dia bawa sampai akhir. Kemudian dia potong, dia pendekin kakinya. Dia bilang ini lebih enak. Tapi karena perjalanan masih panjang dan tidak menentu situasi dan medannya, maka dia pikir kenapa tidak saya potong lagi. Dia pendekin lagi. Dia berjalan mungkin rasanya lebih cepat dan lebih lega dibanding orang lain yang tetap memikul salib yang awal. Tapi di ujung jalan, sesudah dia pendekin berkali-kali supaya nyaman untuk dia pikul, dia sampai di ujung jalan dan ada jurang, dan salibnya tidak cukup untuk menyeberang karena tidak ada jembatan. Tapi orang-orang yang memikul salib dengan terseok-seok menjadikan salib yang panjang dan berat itu sebagai jembatan untuk menyeberangi jurang. Itu hanya cerita, tetapi maknanya jelas bahwa salibmu akan ditukar dengan mahkota. Dulu seorang mengeluhkan, kita sedang melihat generasi orang percaya yang kehilangan pengertian kekristenannya. Kekristenan yang hilang sehingga tinggal cuma agama, kumpulan sosial, hal-hal yang ritualistik, sehingga orang harus dirangsang, dipacu, diimingi
dengan semua hal supaya bisa ke gereja dan berbakti. Tapi orang kehilangan sebuah panggilan yang dibangun dari respon dirinya bahwa Tuhan memanggil dia dan membentuk dia meskipun dia harus pikul salib. Setiap kita punya salib. Jangan tukarkan itu. Karena satu kali kelak, kalau kita setia sampai akhir, salibmu digantikan dengan mahkota. Amin. Siapa yang merasa salibnya terlalu berat dan pengen tukar yang lain, biarkan engkau berkata, Tuhan, kalau ini yang engkau percayakan dan engkau mau aku memikulnya, beri aku kekuatan sampai akhir. Mari kita selesaikan perjalanan kita sampai akhir. Yang kedua, disiplin diri. Nanti saudara bilang, Pak Pendeta dari tadi gak ada ayatnya ya. Banyak ayat sudahlah bingung. Gak pakai ayat juga saudara bilang kurang rohani. Gak, semoga tidak berpikir seperti itu ya. Oke, kalau kita membaca Ibrani 12 ayat 1 sampai 11 kan panjang. Di dalamnya kita dapati bahwa seorang murid Kristus bisa tetap tekun dalam disiplinnya. Bagaimana caranya? Ada jalan keluar di situ. Yang pertama, engkau harus menunjukkan matamu hanya kepada Kristus. Nah, baru baca ayat ya, supaya lebih afdol. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Ibrani pasal 12 ayat yang kedua. Ada kata sambung di situ, marilah kita melakukannya. Melakukan apa? Melakukan ayat 1 di atasnya. Ayat 1 di atasnya berbunyi apa? Ayo buka Alkitabnya. Dari tadi enggak buka Alkitabnya. Baca ayat 1-nya Bapak Ibu. Ibrani 12 ayat 1. Ibrani 12 ayat 1. Mari kita buka Alkitab kita. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Dan katakan dengan keras, berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Ada kata perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Banyak kali orang selalu menggunakan kata wajib. Di mana yang ada ruang atau pilihan, Anda boleh lakukan atau tidak. Rasanya enak kalau kita buang kata wajib itu. Tetapi dalam hal ini Tuhan gak berkata dalam perlombaan yang kau mau ikut kalau mau, atau gak usah ikut kalau kau tidak mau. Tapi ada kalimat yang berkata perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Ada kewajiban yang Anda tidak bisa sepelekan. Jika Anda ingin sampai di ujung jalanmu sebagai pemenang, jika Anda ingin mencapai sasaran dan tujuan hidupmu, Allah menempatkan engkau pada trek pertandingan yang wajib engkau ikuti sampai akhir. Maka kita tahu dalam pertandingan ada banyak peraturan. Sesuatu yang wajib seringkali di dalamnya berikut peraturan-peraturannya. Katakanlah seorang pelari, ya kan? Atau peserta yang lain, pasti ada peraturannya. Cara startnya, dia juga gak boleh nyerobot dan menjatuhkan lawannya. Dia juga harus sampai di ujung jalan. Kalau itu pakai ukuran waktu, dia harus sampai pada waktu yang ditetapkan. Di luar waktunya Anda dianggap
tidak berhasil. Ada garis yang harus dikatakan garis terakhir. Anda nggak bisa bilang aku sudah lelah, aku nggak mau ke sana lagi. Toh aku sudah ikut. Untuk ikut saja bagiku sudah sesuatu yang hebat. Jangan paksa saya sampai akhir, terlalu berat. Tapi Tuhan akan memberikan kita kemampuan supaya kita menyelesaikan sampai akhir. Sampai di garis akhir. Menyelesaikan sampai akhir, memberikan kemenangan dan keindahan yang luar biasa. Jadi kalau kita mau mendisiplinkan pandangan kita hanya tertuju kepada Yesus, maka kita akan melihat sebuah teladan. Kita akan melihat sebuah dorongan. Karena Yesus sendiri bertekun dalam salibnya. Kalau Anda merasa lemah, karena kita bisa lemah, bahkan cenderung mungkin terasa putus asa. Bisakah begitu? Bisa. Orang bisa putus asa dalam hidupnya, atau merasa putus asa karena beban hidup, karena sesuatu hal yang dia berkata tidak ada jalan keluar. Tapi di dalam Kristus Anda tidak boleh putus asa. Amin. Kasih tahu sebelahnya, meskipun gak lihat wajahnya, jangan putus asa. Jangan lemah. Karena lemah yang berkepanjangan membuat Anda putus asa. Membiarkan kelemahan rohani membuat Anda akan putus asa. Bagaimana caranya? Ingat selalu akan Dia. Ingat selalu akan Tuhan yang tekun menanggung bantahan yang begitu hebat, penghinaan dan olokan, ketidakadilan, kesewenangan, perlakuan yang sangat tidak pantas. Kalau kita berkata setiap kebaikan harus diganjar, dibalas dengan kebaikan, itu baru fair. Tapi Yesus tidak mengalami itu. Kalau Anda menuntut setiap hal yang baik yang saya lakukan harus ditanggapi dengan baik dong, supaya enggak emosian saya. Tapi faktanya jika Anda melakukan hal yang baik dan orang tidak memberikan respon yang cukup, apa Anda akan jadi senewen? Kalau Anda mengerti apa yang dialami Kristus dan menjadikan Dia teladan dalam hidupmu, Anda sedang dibentuk menjadi seperti Dia. Saya percaya kita ingin menjadi serupa dalam karakternya. Dan kurikulum Tuhan adalah membuat kita masuk dalam apa yang dialaminya. Mari kita bertekun seperti Kristus bertekun. Kenapa Dia harus bertekun? Bukankah Dia bisa berkata, persoalan disingkirkan, gunung ini lalu, jalan ini jadi rata, tanjakan yang terjal ini jadi rata, sebab perkataannya punya kuasa. Tapi Dia tidak melakukannya. Karena itu namanya penyalahgunaan wewenang. Waktu iblis menggoda Dia, kalau engkau anak Allah, ubah batu-batu ini jadi roti. Di hari yang ke-40 Dia puasa tanpa makan. Wajar kalau iblis datang dan berkata, ubah batu ini jadi roti. Ketika dibawa ke atas hubungan bait Allah yang tinggi, kau bisa menjatuhkan dirimu dan menunjukkan kepada orang lain, seperti bunyi kitab Mazmur, bahwa malaikat akan menyuruh engkau menatang tangan sehingga kakimu enggak sempat terantuk kepada batu. Matius pasal 4 atau Lukas, ketiga penginjil mencatat peristiwa itu. Tapi Dia tekun memikul salibnya. Dia tidak memperkatakan firman yang berkuasa itu untuk hal-hal yang memang tidak seharusnya. Kadang-kadang kita berpikir, kalau aku punya kuasa, aku akan katakan, hei gunung, pindah kau. Ya kan?
Tapi kadang Tuhan berkata engkau harus nanjak, nak. Hei lembah jadi rata tertimbun. Gimana caranya? Aku mau berjalan, anak raja. Tuhan bilang, nak, kau harus turun pelan-pelan supaya kau tidak terjerumus. Kita sering kali berpikir semua harus mujizat. Tapi ada waktu Tuhan membentuk kita, dan di dalamnya Anda harus melakukan dengan tekun, selangkah demi selangkah dalam pertolongan dan ketergantungan dengan Dia. Ajaran yang aneh dan salah seringkali membuat orang Kristen tidak tekun memikul salibnya. Orang ingin jadi seorang Kristen yang kayaknya powerful dengan perkataannya. Semua disingkirkan dengan kalimatnya. Dengan nama Yesus semua harus selesai. Anda harus memikul salibmu. Nama itu berkuasa. Tapi bukan berarti prosesnya kemudian terlewati. Dia mau kita masuk dalam proses yang membentuk kita menjadi seorang yang seperti Dia. Yang ketiga, menantikan hasil ketekunan. Tidak ada yang gagal di dalam rancangan Tuhan. Amin. Ayat yang ke-11 dari Ibrani pasal 12 berkata, memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi dukacita. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Saya sebetulnya tadi cetak tebal di situ, tapi mungkin saya shift yang lain untuk memudahkan kita membacanya. Tiap-tiap ganjaran tidak mendatangkan sukacita pada waktu itu terjadi. Kebanyakan atau terkadang malah duka cita. Tapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran. Kalau Anda mau mendapatkan hasil yang baik, kadang-kadang Anda harus menantinya. Bukan 1 hari, bukan 1 bulan, mungkin bertahun-tahun panjang. Kalau Anda dapatkan buah instan, pasti menggembirakan. Hasil yang instan pasti menggembirakan. Tapi dalam hidup banyak kali Tuhan mengajari kita ketekunan untuk menantikan hasil dari apa yang kita tabur, dari apa yang kita lakukan. Menanam kebiasaan yang baik. Kalaupun Anda mengingatkan dan mendoakan anak-anakmu dan dirimu sendiri, karena kita lemah, kadang-kadang kita lupa. Betul ya? Ajari orang 1-2 kali hal yang jahat dan salah. Mungkin besok dia sudah bisa melakukannya dengan pandai. Tapi ajarkan dia cara yang benar. Mungkin tidak cukup 10 kali. Anda tahu itu? Menantikan hasil ketekunan. Yang ketiga, kebiasaan yang harus kita bangun, kebiasaan yang baik adalah belajar untuk optimistis dan antusias. Dari mana kita dapat? Bukan dari motivator dalam bidang kepribadian, tapi dari bacaan Yosua pasal yang pertama. Nanti kita melihatnya. Tuhan katakan begini, jangan kecut dan tawar hati dalam menjalani kehidupan atau mengiring Tuhan. Banyak orang langsung ciut dulu. Ada tantangan, ada percobaan, ada kesulitan, dia langsung berkata, ya sudahlah, terserahlah. Begitu mudahnya untuk orang ini menyerah, kehilangan pengharapan. Apakah ini penyerahan diri? Menurut saya bukan. Dan saya yakin Bapak Ibu juga sependapat. Sikap ini bukan sikap penyerahan diri,
Tapi sikap ini sikap yang jadi pesimis dengan hidup. Kalau baru menanam dan kemudian tidak berhasil, nanam yang kedua dan tidak berhasil, Anda berkata nggak ada gunanya, saya nggak mau nanam lagi. Enggak, jangan kecut dan tawar hati. Keputusan untuk bersikap optimis dan antusias sebetulnya pilihan masing-masing. Karena kita punya pilihan, dan setiap pilihan punya konsekuensi. Apa yang kita alami hari ini adalah pilihan kemarin. Kalau Anda merasa hidupmu sulit dan berat hari ini, coba mundur ke belakang. Bisa jadi 1 tahun, 2 tahun, 10 tahun yang lalu kita tidak pernah peduli. Dan sekarang kita mengalaminya. Mungkin ada orang mundur jauh ke belakang lagi waktu dia masih kecil. Orang tuanya ajarkan, guru sekolah minggunya ajarkan mungkin. Dan dia gak peduli. Dan hari ini dia menuainya, dia menjalaninya. Kalau Galatia pasal yang ke-6 berkata, jangan sesat. Apa yang ditabur orang itu akan dituainya, lambat atau cepat. Tapi kalaupun di masa lampau kita buat hal yang keliru, hari ini Tuhan akan menolong kita. Dan seterusnya. Buatlah keputusan yang benar hari ini, besok, dan seterusnya. Kita tidak bisa mengubah masa lalu, tapi hari ini dan besok itu bergantung dari sikap Anda. Mau jadi seperti apa Anda hari ini dan besok? Andalah yang bisa merubahnya, bukan Tuhan. Saya ulangi lagi, Andalah yang bisa merubahnya, bukan Tuhan. Tuhan akan support saudara kalau Anda mau melakukan selangkah demi selangkah. Jadi itu keputusan kita. Dan sampai hari ini Tuhan tidak pernah mencabut hak bebas, free will, kehendak bebas dalam hidup manusia. Kitalah yang buat pilihan setiap hari. Dari pilihan yang tidak punya konsekuensi berat, sampai pilihan yang mungkin punya resiko 1 hari, seminggu, 1 tahun, dan mungkin seumur hidup. Dan yang paling mengerikan kalau salah buat pilihan, salah buat keputusan, masa kekal Anda tidak akan pernah bisa berubah. Jadi buat pilihan yang baik dan benar. Apa yang kita lakukan hari ini akan berdampak besok dan seterusnya. Ini bukan karma. Karena karma akan berputar. Tapi hidup ini cuma 1 kali. Saya ulangi lagi, ini bukan karma. Tidak ada reinkarnasi kecuali Kristus firman jadi manusia. Tapi hidup kita cuma 1 kali. Mati dan dihakimi. Kalau hidup ini masih ada yang kedua dan ketiga dan keempat, kelima, Anda bisa bermain-main dengan hidup sekarang dan nanti berharap hidup yang akan datang diulang lagi. Ada hidup di balik kematian, tapi enggak akan lahir lagi sebagai bayi. Hidup kita sebagai manusia, hidup kita sebagai suami dari istri yang sekarang, hidup kita sebagai anak dari seorang tua yang sekarang, tidak akan pernah terulang. Ayo katakan dengan saya, Ibrani 9 ayat 27. Manusia ditetapkan hidup 1 kali, sesudah itu mati dan dihakimi. Bisa mengulangnya? 1, 2, 3. Ya, saya berharap kita menangkap itu dan memasukkannya di sini. Ibrani 9 ayat 27. Mari kita membaca apa yang Tuhan katakan kepada Yosua. Ini sebuah lompatan psikologi yang sangat hebat. Dia harus bisa mengatasinya. Selama ini Yosua tidak pernah buat keputusan penting. Dia hanya ada di belakang. Dia hambanya Musa. Kalau Tuhan berbicara lakukan sesuatu kepada Musa, dia hanya pelaksana.
Ada orang dalam karakteristiknya, dia tidak pernah berani mengambil keputusan di depan. Ditambah dengan pengalaman hidup dan input yang didapat setiap hari, dia merasa saya tidak pernah bisa ada di depan. Saya hanya ada sebagai follower. Saya cuma ikut. Apa yang diperintahkan saya lakukan. Tidak ada inisiatif. Tidak ada keberanian untuk buat keputusan. Tidak ada keberanian untuk melangkah selain dari apa yang disampaikan. Yang salah paham, kita sedang bicara tentang sebuah otoritas yang Allah berikan, yang di kemudian hari harus dipikul oleh Yosua dengan latar belakang yang selama 40 tahun dia cuma di belakang layar. 40 tahun saudara, 40 tahun bisa membentuk orang untuk berkata, aku ini cuma orang yang disuruh. Kalau yang rumit-rumit, yang sulit-sulit itu bagian Musa. Tapi sekarang Tuhan berkata kepada Yosua, Yosua, Musa hambaku sudah mati. Sekarang gantian kau. Apakah selama ini Musa pernah berkata seperti itu kepada Yosua? Nanti kalau aku mati kau gantikan ya. Sebagai mentor mungkin Musa harus menyampaikan itu. Tapi bisa terjadi itu tidak pernah terucap dari mulut Musa. Musa tidak pernah membuat sebuah cara yang sistematis untuk memuridkan Yosua mungkin. Karena kita tidak membaca itu. Meskipun apa yang dilakukan oleh Musa, ada Yosua di sebelahnya. Ada Yosua di belakangnya sebagai pelaksana. Tapi sekarang dia harus memimpin sejumlah besar lebih dari 3 juta orang untuk menyeberang sungai Yordan, untuk menaklukkan kota Yeriko yang begitu tebal dan kokoh. Tadi saya dengar isi bilang banyak pohon tumbang ya. Semalam saya lihat juga sekalian RT belakang kirim foto pohon binjai yang besar roboh, nimpahkan rumah dan mungkin juga kendaraan atau apa. Memang angin sore kemarin besar. Ketika Yosua disuruh menaklukkan tanah Kanaan, di depan mata seorang manusia Yosua ketakutan, kebimbangan, kegentaran, semua campur aduk. Karena dia tidak pernah dikatakan oleh Musa, Yosua kalau aku mati kau akan memimpin. Sekarang Tuhan bilang, kau harus memimpin bangsa ini. Bagaimana cara untuk bisa optimis? Alkitab berkata, kuasai hatimu. Kalau engkau kecut hati, kalau engkau tawar hati, Amsal Soleman berkata, kecillah kekuatanmu. Di masa kesesakan, di masa kesulitan, kalau engkau kecut dan tawar hati, kekuatanmu merosot habis dengan cepat. Pandemi menunjukkan data. Orang-orang yang hatinya mulai gentar dan takut, ternyata ada hubungan. Imunitas tubuhnya juga bisa turun. Ketika Anda kecut hati dan tawar hati, kekuatan Anda semakin lemah. Jadi kuasai hatimu. Tetapi bukan berdasarkan logika pikir kita, tetapi di dalam kebenaran firman Tuhan yang berjanji, aku menyertai engkau. Lakukanlah, majulah, bergeraklah, karena aku menyuruh engkau melakukannya. Di dalam koridor perintah Tuhan,
Di dalam terang firman Allah dan tuntunan Roh Kudus, kita harus menguasai hati kita. Biarkan firman Allah menguasai hati dan pikiran kita. Kita bisa kecut, kita bisa gentar dalam hidup. Di awal-awal pandemi, kita bikin doa tiap hari dan semua datang doa lewat Zoom. Berbulan-bulan setelah lewat kita sudah biasa. Tidak ada lagi yang doa segairah ketika masa pandemi. Saya kadang bertanya, kenapa ya? Apa efek dan dampaknya cuma sekali lewat? Perlukah kita mengalami pandemi yang berkepanjangan supaya kita bergantung dengan Tuhan? Perlukah kita mengalami krisis yang berkepanjangan? Tapi orang dewasa, ketika dia diingatkan, dia akan menjadikan itu bagian yang tidak terlupakan dalam hidupnya. Jangan hanya dalam kesusahan kau cari Tuhan, tapi ketika engkau rasa tenang, ketika engkau senang, jangan lepaskan ikatan dirimu kepada Tuhan. Yang paham katakan amin, saudara. Karena dengan cara itu berarti kita ingin hal-hal seperti itu terus datang. Kuasai hatimu. Yang kedua, kuasai pikiran dan tindakanmu. Kita dapat itu di dalam ayat yang ke-6. Yosua pasal 1 ayat 6, ayat 7 dan ayat 9. Saya baca ayatnya. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepadamu. Hanya, kata Tuhan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Jadi kuatkan hati juga harus sungguh-sungguh. Jangan, ayo kuatkan hati. Waktu takut lagi, ya aku belum. Enggak, sungguh-sungguh kuatkan hatimu di atas dasar firman Allah. Bertindaklah hati-hati. Jadi, bertindak hati-hati adalah sebuah keharusan. Sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Ditambah dengan ayat 9. Jangan kecut, jangan tawar hati. Jadi menguasai hati dengan cara, bukan narik napas. Itu bisa juga, tapi sesaat. Dalam keadaan tertentu Anda harus menenangkan hati dengan cara seperti itu. Tetapi lebih ampuh dari cara itu yang bisa merasuk jiwa dan pikiran serta hati kita, memperkatakan firman Tuhan. Tuhan penolongku, Tuhanku hidup dan berkuasa. Dia mau aku terus berjalan dengan taat kepadanya. Dia mau aku terus melangkah sampai akhir. Dia berjanji menyertai aku dan aku percaya akan firman-Nya. Perkataan-perkataan itu adalah perkataan firman yang memberikan hati dan pikiran kita jadi kuat. Ayat 8, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Kita baca sama-sama, kita senang kalimat akhir ini. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Kita pengen beruntung dan berhasilnya, tapi prosesnya kita nggak mau. Kita ingin ijazahnya, tapi kita nggak mau belajar dan ujiannya. Beberapa orang ingin mahkotanya dan upah, reward, bonus, tapi nggak mau melakukan bagian yang beratnya. Yang sukar-sukar dia tengking, dan yang senang dia berkata, datanglah dalam nama Yesus. Kadang-kadang Tuhan ingin Anda memikul salibnya, selangkah demi selangkah. Kalau engkau memperkatakan firman ini dan merenungkannya siang malam dan bertindak dengan hati-hati, Tuhan akan memberkatimu. Yang terakhir, yang keempat, selesai juga, perkataan berkat. Kenapa penting?
Karena kalau Anda ngomong sembarangan terus menerus, itu mempengaruhi hatimu dan juga mempengaruhi orang yang Anda dengar. Kadang-kadang orang tua mencengkeram anaknya seperti sebuah tangan yang keras dengan kalimat jahat. Kau bodoh, kau tidak akan berhasil, kau tidak akan berkembang, kau akan gagal, dan seterusnya. Dia lupa bahwa kata-kata itu seperti sebuah tangan cengkeram kuat. Kata-kata berkat yang diucapkan mempengaruhi hidup dan semangat orang lain. Tentu harus tulus. Ya kan? Coba kalau Anda lihat ada anak kecil baru belajar makan yang pertama, dan Anda di situ sebagai orang yang membantunya, pasti Anda bilang, nah ini mau jadi apalah ya, makan aja berantakan semua, payah aku, susah aku beresinnya. Tapi tanya ibunya bilang, pinter kau, ini yang pertama kali makan, gak apa-apa, bersinak. Nanti lama-lama kau bisa makan sendiri dan rapi. Satu peristiwa yang sama memancing kalimat yang berbeda. Ya kan? Seorang ibu akan berkata, gak apa-apa nak, gak apa-apa, ayo. Karena selalu ada langkah yang pertama. Ayo semangat, Tuhan pasti tolong. Itu jauh lebih baik dari mencengkeram anak dengan kalimat yang membuat dia terkungkung seumur hidupnya, bahwa dia tidak berguna, bahwa dia tidak akan pernah berhasil. Dan belajarlah mendengar suara Tuhan sebelum menguatkan orang, supaya kita gak salah. Ya kan? Mau ngomong apa nih Tuhan dalam situasi tertentu. Dan jangan lupa ini, hindarilah pergaulan buruk. Media sosial pun, pertemanan-pertemanan pun, kalau itu hanya membuat Anda punya yang baik itu hilang, hindari. Kalau temanmu membawa engkau kehilangan hubunganmu dengan Tuhan, saya anjurkan Anda harus berani untuk menyingkirkan hubungan itu dan membuatnya mungkin tidak aktif. Supaya Anda tidak menghabiskan waktu seumur hidupmu bergaul dengan orang yang membuat Anda terpisah dari Tuhan. Teman yang baik harus mendorong Anda untuk bertumbuh dalam Tuhan, untuk berbuah dalam Tuhan. Paulus katakan pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Jadi hindari itu. Kuasa dari lidah yang positif itu luar biasa. Yakobus berkata begini, kita mengenakan kekang pada mulut kuda, sehingga ia menuruti kehendak kita. Dengan jalan demikian kita dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Jadi kalau kita punya kuda, tali lesnya itu, tali kekangnya itu menjadi sebuah cara untuk mengendalikan langkah dan arah dari si kuda. Dan lihat saja kapal-kapal walaupun amat besar dan digerakkan oleh angin keras, namun dapat dikendalikan oleh kemudi yang amat kecil menurut kehendak juru mudi. Jadi gunakan kata-kata yang positif untuk membangun. Anda harus melakukan yang itu. Karena lidah negatif juga punya sebuah kekuatan. Demikian juga lidah walaupun suatu, Yakobus 3:5. Anggota kecil dari tubuh namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Satu kalimat yang salah pada tempat yang salah dengan motif yang tertentu akan membakar rumah tangga orang, akan menghancurkan damai sejahtera orang. Kadang-kadang Anda tidak perlu menyampaikan pesan yang tidak penting, jika itu hanya akan membuat keributan. Belajar untuk tidak menyampaikan sesuatu yang Anda tahu kalau itu tidak berguna. Banyak kali kita mendengar hal yang tidak berguna dan kita terbakar. Waktu kita terbakar kita gosong dan masalahnya sudah selesai. Tapi kita sudah terlanjur membenci.
Kita sudah terlanjur buat keputusan yang salah. Kita sudah terlanjur membuat penilaian yang salah. Hati-hati. Sama seperti hoax. Jangan sembarangan sebarin. Orang juga mungkin dapat seperti kamu, tapi kamu gak usah latah. Orang gak tahu itu juga gak apa-apa kok, daripada tahu dan gak ada gunanya. Kalau Anda mau menyebarkan sesuatu, perkataan-perkataan firman Allah, kesaksian yang baik, oke lah. Tapi kalau hal-hal yang tidak tentu dan tidak pasti, atau kalaupun itu pasti tapi tidak berguna untuk pendengar dan penerimamu, jangan latah. Kuasa lidah yang negatif membakar hutan, membakar rumah tangga orang, dan menghancurkan mungkin usaha orang, menghancurkan pelayanan orang, bisa jadi masa depan orang. Hati-hati untuk berkata secara negatif. Yakobus berkata, cepat mendengar, lambat berkata-kata. Yang paham katakan amin, saudara. Ya. Lidah pun adalah api, merupakan suatu dunia kejahatan dan mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita sebagai sesuatu yang dapat menodai seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan kita. Baca sama-sama, sedang ia sendiri dinyalakan oleh api neraka. Jadi hal-hal yang jahat datangnya bukan dari Bapa surgawi, tapi iblis bisa membuat orang kemudian menyalakan api neraka lewat perkataannya. Terakhir, saya senang selesai. Ya, saudara pasti juga lebih senang dari saya. Tapi nggak usah tunjukkan, betul ya. Mari kita berdiri. Ya, kalau masih duduk berarti Anda betah, dan saya akan khotbahkan lagi yang kelima. Oke, apa yang kita mau baca? Perjuangan menaklukkan lidah. Yakobus pasal 3 ayat 7. Semua jenis binatang liar, burung-burung serta binatang-binatang menjalar dan binatang-binatang laut dapat dijinakkan dan telah dijinakkan oleh sifat manusia. Ayat 8, tetapi tidak seorang pun yang berkuasa menjinakkan lidah. Ia adalah sesuatu yang buas, yang tak terkuasai dan penuh racun yang mematikan. Jangan pikir lidahmu cuma ada virus, ya kan? Sehingga ludahnya, uapnya bisa dideteksi dengan peralatan. Wah, ada virus COVID-19 seumpama. Yang lebih berbahaya dari virus COVID itu adalah ada kuasa neraka yang bisa membunuh dan mematikan iman dan hidup orang di dalam lidah kita. Kalaupun Anda sudah divaksin 5 kali, lidahmu tetap lidah berbisa kalau tidak digunakan dengan benar. Yang paham katakan amin, saudara. Makanya Yakobus berkata, orang yang bisa menguasai perkataannya, dia sempurna. Sempurna dalam arti apa? Dia enggak ngomong menghancurkan dan membunuh, tapi dia membangun. Mari kita membangun kebiasaan yang baik dengan 4 hal ini. Tuhan menolong dan memberkati kita. Mari kita berdoa. Tuhan, ini doa kami pada pagi hari ini. Kami sadar kami lemah dan seringkali kami salah. Terutama dengan perkataan kami, terutama dengan pikiran kami, angan-angan hati kami. Tetapi lihatlah kami ya Tuhan, dengan jujur dan terbuka berdiri di hadapan Tuhan. Tidak ada seorang pun dapat menyembunyikan hidupnya dari pandangan Tuhan. Tolonglah kami untuk membangun kebiasaan yang baik, supaya melalui itu kami terlatih untuk memiliki respon-respon yang baik dalam segala situasi. Di masa senang, di masa kesusahan, Tuhan tolong kami. Berkati kami untuk memiliki kerinduan bertumbuh seperti Kristus. Biar kami tekun menjalani perjalanan iman, perlombaan iman kami, dan menyelesaikannya. Karena kami tahu di ujung jalan, di ujung akhir dari perlombaan, ada tangan Tuhan yang terulur bagi kami, menyambut kami semua.
Tolonglah kami agar tidak seorang pun karena kelelahan, karena kelemahan, kami terseok-seok dan meninggalkan arena pertandingan iman kami. Tapi kami mau terus memikulnya ya Tuhan dengan setia. Karena ada kekuatan, ada damai sejahtera, ada pertolongan Roh Kudus yang menyertai kami. Dan kami mau memandang Kristus senantiasa. Karena daripadamu ada kekuatan dan kesanggupan. Bapa, kami mau merendahkan diri kami. Tolonglah kami. Tolonglah. Pakai kami untuk menguatkan orang yang lemah dengan perkataan-perkataan berkat. Tolong kami untuk menguatkan orang lain dengan perkataan-perkataan firman-Mu. Jadikan kami berkat dalam keluarga, di tempat kerja, di lingkungan di mana kami ada, di media sosial di mana kami menjadi bagiannya. Supaya hidup kami Tuhan mempermuliakan Tuhan dan menjadi berkat bagi banyak orang. Ini doa kami bagi setiap jemaat-Mu di tempat ini, di gereja, di rumah masing-masing, dimanapun kami mendengar berita ini Tuhan. Tolong kami dalam nama Yesus, pemenang dan pemimpin yang memimpin kami dalam iman yang sempurna. Kami berdoa. Berkati para pemuji, pemusik, multimedia. Berkati penyembahan-penyembahan yang kami tujukan kepada Tuhan. Persembahan-persembahan kasih, persembahan-persembahan syukur dan khusus kami. Bila semua kami lakukan karena kasih Tuhan bekerja dalam hidup kami. Dan kami mau menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Secara rohani, secara jasmani, apapun juga Tuhan, kami berdoa, biarlah Tuhan dipermuliakan. Kekasih-kekasih Tuhan, terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan penyertaan pengurapan Roh Kudus bersama kita pagi ini, besok sampai selamanya, sampai kita dibawa masuk ke rumahnya yang kekal di sorga yang mulia. Haleluya, haleluya, amin. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk persembahkan. Hidupku
bersaat teduh. Amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara, semua yang di gereja. Tuhan memberkati semuanya. Haleluya. Shalom buat Bapak Ibu yang di rumah, Ibu Ayen, ya, Ibu Bapak Widodo dan Ibu ya Opung, ya, Afai dan Sonya, Mama Daniel, Popo Tasya, ya, Opung Huta Barat, keluarga Pak Ferdi, Tuhan berkati ya, Ibu Ari, Ibu Lani, Mama Ayen, Pak Budi, Nora dan si Pak Hutar, Bekdor, ya, Pak Widodo, Ibu Cube, Agnes, Limoy, Pak Sega, Ibu Sega ya, Nsoneli, ya, Tuhan memberkati, Cik Febe, Cik Ahwa, Bu Frederika, ya, puji Tuhan. Kalau buka semua bisa difoto ya, bisa buka semua, ya, bisa buka semua videonya, bisa di screenshot. Ya, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati semua Bapak Ibu. Haleluya.